selamat datang di Investa News bersama saya Niswatudini Fauzia yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi 21 Agustus 2023. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 40,62 poin atau 0,59% ke 6.859 pada akhir perdagangan Jumat lalu. IHSG juga melemah 0,48% pada pekan lalu. Rati Mustikonisi, Financial Expert Ajaib Sekuritas, mengatakan pada sepekan ke depan katalis RDG Bank Indonesia berpotensi mempengaruhi perdagangan IHSG. Meskipun inflasi tahunan nasional periode Juli 2023 berada dalam target BI di level 3,8%, namun diproyeksikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate masih berada di level 5,75% pada pertemuan RDG Agustus mendatang. Suku bunga sebesar 5,75% ini telah berlangsung sejak Januari 2023. Pertimbangan suku bunga yang masih di level tersebut yaitu untuk menjaga inflasi dalam target 2% hingga 4% hingga akhir tahun dan meminimalisir depresiasi nilai tukar rupiah. El Nino yang berkepanjangan menimbulkan kenaikan harga pangan sehingga berpotensi mengerek angka inflasi kembali. Sementara itu, nilai tukar rupiah kembali melemah di mana kurs JISDOR berada di level Rp15.308 per dolar AS pada akhir pekan lalu atau terdepresiasi minus 1,26% sejak awal Agustus 2023. Hal ini sejalan dengan indeks dolar AS yang kembali naik menyusul sikap hawkish lanjutan dari The Fed minggu ini dan FOMC September mendatang. Menurut Ratih, penurunan nilai tukar turut berdampak pada capital outflow di pasar ekuitas domestik. Secara month to date, investor asing tercatat jual bersih di seluruh pasar sebesar 16,8 triliun rupiah. Suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memperlambat kinerja sektor yang sensitif terhadap katalis tersebut. Sektor terdampak dari depresiasi nilai tukar rupiah diantaranya sektor yang berbasis impor atau komponen otomotif dan segmen retail dengan produk impor, emiten dengan bahan baku impor dan memiliki global bond. Adapun sektor yang kurang diuntungkan dengan tren suku bunga tinggi yaitu sektor properti dan konstruksi. Pekan depan, 21 hingga 25 Agustus 2023 IHSG berpotensi bergerak sideways cenderung melemah di range 6.815 hingga 6.910. Sementara itu, investment analis Infovesta Capital Advisory Fajar Dwi Alfian memprediksi IHSG berpotensi melemah dan akan bergerak di kisaran 6.828 hingga 6.893. Menurutnya, sentimen yang ada masih seputar dari AS, diantaranya adalah pidato Ketua The Fed di simposium tahunan di Jackson Hole yang akan ditunggu-tunggu pasar diperkirakan masih bernada hawkish. Kemudian ada RDG Bank Indonesia yang diperkirakan akan menahan suku bunga acuan. Menurut Fajar, saham sektor konsumer dan kesehatan layak dilirik dengan strategi buy on weakness dengan saham-saham yang sudah under value. Harga minyak ditutup naik pada perdagangan hari Jumat melanjutkan rebound dari hari Kamis, namun penguatan selama 2 hari tersebut sudah terlambat dan terlalu sedikit untuk menutupi kerugian dalam 3 hari pertama minggu ini. Hasil bersihnya adalah penurunan seminggu ini yang mengakhiri minyak selama 7 minggu. Minyak WTI yang diperdagangkan di New York ditutup pada perdagangan terakhir di level 81,40 dolar setelah resmi mengakhiri sesi Jumat dengan naik 86 sen atau 1% di level 81,25 dolar per barel. Meskipun demikian, WTI masih mengakhiri minggu dengan turun 2,3%. Hal itu merupakan pembalikan dari 7 minggu sebelumnya yang dipicu oleh semangat bullish atas pemangkasan produksi Arab yang mengangkat benchmark minyak AS sebesar 20% pada periode tersebut, mencapai level tertinggi 9 bulan di 84,89 per barel. Minyak Brent yang berbasis di London, New York ditutup 84,82 dolar setelah secara resmi mengakhiri sesi dengan naik 68 sen atau 0,8% pada 84,80 dolar. Untuk seminggu, Brent turun 2,8% dengan rally selama 7 minggu yang memberikan keuntungan 18% dan level tertinggi 7 bulan di 88,10 dolar. Untuk minggu depan, simple moving average 100 minggu di 85,60 dolar menjadi resisten terdekat untuk WTI. Sunil Kumar Dixit, kepala strategi teknikal di skcharting.com menyampaikan, ini akan sulit oleh bar yang lebih tinggi di Monthly Middle Bollinger Band
$86,80, zona resisten 85,60 sampai $86,80. Ini sangat penting karena zona ini memegang kunci untuk price action selanjutnya dan trend continuation atau reversal. Break di bawah exponential moving average 50 minggu $78,95 kemungkinan akan melanjutkan pelemahan WTI menuju exponential moving average 50 hari $77,60 diikuti oleh simple moving average 200 hari di 76,10 dan weekly middle Bollinger Band $75,55 positif dengan pergerakan upward untuk menguji ulang swing high $84,90 dan resisten yang lebih tinggi di simple moving average 100 minggu $85,60 dan monthly middle Bollinger Band di $86,80. Keyakinan bahwa emas telah menemukan rumah yang aman di atas $1.900 ditantang oleh capaian bulanan yang lebih rendah dalam harga logam kuning. Dan kini emas spot alami kerugian mingguan keempat. Emas berjangka Desember yang paling aktif di kompleks New York melakukan perdagangan terakhir di $1.918 per ounce setelah secara resmi menyelesaikan perdagangan di hari Jumat di $1.916 naik $1,30 atau 0,01% pada hari itu. Untuk seminggu, emas untuk penyerahan Desember turun lebih dari $30 atau 1,5%. Emas spot yang melacak transaksi fisik secara real time dan lebih banyak diikuti daripada emas berjangka oleh beberapa traders emas mencapai 1.889 naik 5 sen pada hari itu. Dengan harga emas spot yang sudah berada di wilayah $1.800, tidak pasti berapa lama lagi emas berjangka dapat bertahan di range $1.900. Sejak awal minggu lalu, rally dolar telah terlalu berlebihan untuk emas. Emas terus berada di bawah tekanan bearish yang konsisten akibat penguatan indeks dolar ke 103,58, memicu kekhawatiran bahwa indikator mata uang ini bisa naik ke 104,60 berikutnya. Hal ini dapat membawa emas menuju 1.850. Dixit dari skcharting.com memperingatkan indeks dolar perlu menembus di bawah 103 dan 102,60 diikuti oleh 101,60 untuk emas kembali uptrend. Selama emas spot mempertahankan stabilitas di bawah exponential moving average 5 hari di 1.896, break di bawah 1.885 dolar tetap memiliki probabilitas tinggi menjaga peluang tetap terbuka untuk pelemahan lebih lanjut menuju 1.878 hingga 1.868 dolar. Jika pelemahan tetap ada pengujian downside support utama di monthly middle Bollinger Band di 1.850 dolar dan simple moving average 100 minggu di 1.846 dolar akan menyusul. Untuk rebound pemulihan di atas exponential moving average 5 hari di 1.896 dolar perlu diikuti oleh penembusan simple moving average 200 hari di 1.907 dolar. Gelombang bullish jangka pendek akan terbentuk jika emas spot dapat menemukan jalan menemui zona resisten 1929 hingga 1935 hingga 1940 dolar. Upward resisten utama terlihat di weekly middle Bollinger Band di 1959 dolar diikuti oleh simple moving average 100 hari di 1960 dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menguat terbatas pada perdagangan Senin 21 Agustus. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan potensi penguatan rupiah seiring dengan perkiraan rilis data indikator manufaktur AS yang masih terkontraksi. Rupiah diperkirakan juga cenderung bergerak sideways menjelang rilis hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Para investor juga menunggu respon BI terhadap arah kebijakan The Fed yang masih hawkish, menurut Joshua. Direktur Laba Forexindo berjangka Ibrahim Aswabi menambahkan dalam penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (PBN) tahun 2024 beserta nota keuangan, Presiden Joko Widodo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%.
Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga, situasi kondusif dan damai pada pemilu serta pilkada serentak 2024 harus diwujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek. Selain itu, implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, dan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2% agak berbeda dengan proyeksi berbagai lembaga internasional yang memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2024 hanya tumbuh di level 5%. Dana Moneter Internasional dan Asia Development Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada tahun depan. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan ekonomi pada 2024 cenderung melambat dengan pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 4,9%. Menurut Ibrahim, perkiraan tersebut seiring dengan perlambatan ekonomi global yang diperkirakan hanya tumbuh sebesar 2,4% pada 2024. Ibrahim memprediksi mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup menguat di rentang 15.240 hingga 15.350 rupiah pada hari Senin 21 Agustus. Sementara Joshua memperkirakan rupiah akan menguat terbatas di kisaran 15.250 hingga 15.350 rupiah per dolar AS. Sebagai informasi, berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 0,06% ke level 15.290 rupiah per dolar AS pada perdagangan Jumat lalu. Menurut kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), BI nilai tukar rupiah berada di angka 15.308 rupiah, stagnan dari 15.308 rupiah pada hari perdagangan sebelumnya. Berita tersebut menjadi berita penutup pada hari ini. Saya Niswatudin Fauzia pamit undur diri. Sampai jumpa.